Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang etika komunikasi politik dan penyebaran hoax. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial sangat pesat. Informasi dapat dengan mudah disebarkan dalam hitungan detik. Namun, kemudahan ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah maraknya penyebaran hoax, terutama dalam bidang politik. Hoax sering muncul saat pemilu atau dalam situasi politik tertentu yang dapat mempengaruhi opini masyarakat. Oleh karena itu, etika dalam komunikasi politik menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Etika adalah aturan atau norma yang menentukan baik dan buruknya suatu tindakan. Sedangkan politik adalah proses pengambilan keputusan dalam suatu negara. Jadi, etika komunikasi politik adalah cara menyampaikan informasi politik secara jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyesatkan masyarakat. Menurut jargon Habermas, komunikasi dalam ruang publik harus bersifat rasional, terbuka, dan bebas dari manipulasi. Artinya, setiap informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan kebenaran. Namun, dalam kenyataannya, hoax justru merusak ruang publik karena informasi yang disampaikan tidak benar dan bersifat manipulatif. Selanjutnya, menurut Immanuel Kant, kejujuran adalah kewajiban moral yang harus dijunjung tinggi. Berbohong tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Dari teori ini, kita bisa memahami bahwa penyebaran hoax merupakan tindakan yang tidak etis karena melanggar prinsip kejujuran. Kemudian di Indonesia penyebaran hoax juga diatur dalam hukum, yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan ITE. Kemudian yang terakhir pada KUHP pasal 14 dan 15. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa menyebar informasi bohong yang menyesatkan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi, hoax bukan hanya masalah etika, tetapi juga pelanggaran hukum. Fakta yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat pemilu, jumlah hoax meningkat drastis. Banyak informasi palsu yang beredar di media sosial, seperti fitnah terhadap kandidat politik. Kemudian video atau gambar yang dimanipulatif. Informasi palsu tentang hasil pemilu. Media sosial menjadi sarana utama penyebaran hoaks karena mudah diakses dan cepat menyebar. Kemudian ada dampak penyebarannya. Penyebaran hoaks memiliki dampak yang sangat serius, antara lain terjadinya perpecahan atau polarisasi masyarakat, munculnya konflik sosial, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kemudian rusaknya kualitas demokrasi. Jika hal ini terus terjadi, maka sistem demokrasi akan menjadi tidak sehat. Kemudian ada beberapa analisis. Jika kita kaitkan dengan teori sebelumnya, menurut Habermas, hoax merusak ruang publik karena komunikasi tidak lagi rasional. Kemudian menurut Kant, hoax melanggar kewajiban moral, yaitu kejujuran. Dari sisi hukum, hoax merupakan tindakan yang dapat dipidana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hoaks merupakan pelanggaran dari segi etika, moral, dan hukum sekaligus. Kemudian ada solusinya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan beberapa langkah, yaitu meningkatkan literasi digital masyarakat, kemudian tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku hoaks. Kemudian ada politisi harus menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Sebagai penutup,
dapat kita simpulkan bahwa etika komunikasi politik sangat penting dalam menjaga demokrasi. Penyebaran hoaks tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan stabilitas negara. Mari kita menjadi masyarakat yang bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.